Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan coba membuat video tutorial lanjutan. Kita login dulu ke akun kita masing-masing, lalu kita pilih mata pelajaran yang akan kita kelola, ya. Kita pilih teknik pemrograman. Nah, langkah selanjutnya adalah mengelola link learning path, atau kita beri sini rencana program pembelajaran ini kita ganti saja dengan learning path, ya. Kita sesuai dengan judul aslinya supaya tidak bikin bingung. Nah, learning path ini untuk memudahkan siswa maupun pengunjung lainnya memanfaatkan e-learning, karena di sana ada jalur-jalur, ada path-path yang memberikan arah apa yang harus dilakukan oleh setiap siswa yang menjadi peserta di dalam e-learning kita, ya. Jadi sekarang kita coba kelola learning path. Ya, kita klik learning path. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu, masih kosong, ya. Sekarang kita buat dulu kategorinya, ya. Kita buat kategori pertama kita buat misalnya dokumen pembelajaran, ya. Dokumen pembelajaran. Lalu kita klik save. Kemudian kategori kedua adalah kegiatan pembelajaran. Kategori kegiatan pembelajaran, ya. Lalu kita klik save. Nah, isi daripada dokumen pembelajaran, kegiatan pembelajaran ini kita buat di sini, create a new learning path. Nah, kita klik course-nya, course name-nya misalnya learning path-nya misalnya di sini silabus. Nah, ya, silabus. Kemudian kapan bisa ditampilkan, ya, apakah ini ada akhirnya. Nah, kita klik aja continue, ya. Lalu dia sudah terbuat, ya. Kita coba lihat lagi ini, ya. Ini silabusnya mestinya masuk ke dalam salah satu dari dua kategori yang kita buat ini, ya. Karena itu kita edit dulu, edit learning path ini. Maaf, ya, kita kita klik ini, sistem ini, tanda konfigurasinya. Jadi kategorinya di sini, ya. Silabus kategorinya dia karena masih berputar-putar tuh di atas sedang memanggil. Nah, ini kita tunggu dia di sini muncul, ya. Nah, masukkan dia ke dokumen pembelajaran, ya. Nah, yang samping ini kalau mengganggu, ya, kita klik aja, hilang dia. Nah, okay. Hide table content frame. Nah, tampilan di samping ini akan berisi foto profil guru, kemudian keterangan kompetensi guru yang nanti tampil di siswa. Di grafik theme-nya apa yang kita ambil, misalnya Blue Lagoon. Autornya kita isikan, misalnya nama gurunya, misalnya di sini Andi Dahman SPD S.PD M.T. Kemudian SP kompetensi, kompetensinya disebutkan, ya. Misalnya di sini pemegang sertifikat MTA Microsoft Technology Association, kemudian MTCRE, kemudian Oracle Academy, Oracle, ya. Itu kita bisa buat, kita bisa tambah image-nya. Nah, kita tambah image-nya berupa foto misalnya. Kita lihat foto picture ada enggak. Nah, ini misalnya ini fotonya, ya, kita ambil fotonya.
Request ini artinya untuk mengerjakan yang ini apakah harus ada syarat yang dilalui. Artinya kalau mau mengerjakan ini, kalau tidak tuntas syaratnya dia nggak bisa dikerjakan. Nah, itu dia. Publicationnya kapan, end time-nya kalau mau kita isi. Ini subscribe user to e-learning path, ini kalau diklik akan muncul dia di halaman menu utama itu, ya. Nah, kita klik simpan aja. Nanti yang kurang kita edit. Kita coba buktikan dulu. Nah, jadi kita lihat di learning path tadi, ya. Jadi learning path itu sudah masuk dia di dokumen pembelajaran. Nah, ini silabus RPP, kemudian kita buat lagi learning path-nya RPP, lalu kita buat ini misalnya rencana program pembelajaran, kita buat rencana program pembelajaran, ya. Kemudian kita lihat di kategori mana, kita masukkan ke dokumen pembelajaran, kita klik continue, masuk dia. Kemudian kita klik lagi ke depan, ini sudah masuk. Kemudian kita buat lagi kalender akademik, ya, kalender akademik. Kemudian klik select kategori, lalu dokumen pembelajaran, klik continue, ya. Baik, setelah seluruh folder-folder kita buat, kita susun sesuai dengan urutan yang semestinya. Misalnya ini yang pertama sekali bagian atas itu kan analisis standar kompetensi lulusan. Kita dia bawa ke atas, ya, klik menu, kemudian sampai dia di peringkat teratas. Analisis sampai di atas supaya lebih rapi. Karena nanti ini yang akan diperiksa oleh kepala sekolah dan ini yang akan diperiksa oleh pengawas binaan masing-masing guru. Tentang kelengkapan dari dokumen pembelajaran. Nah, biasanya setelah analisis itu silabus, kemudian rencana program pembelajaran, kemudian nilai kriteria ketuntasan minimal, ya. Nah, kriteria ketuntasan minimal ini kita naikkan ke atas. Kriteria ketuntasan minimal sampai dia ke atas, ya. Nah, jadi sudah tersusun seperti ini supaya nanti pada saat misalnya tampilan di siswa itu, kalau misalnya ini ingin kita perlihatkan di siswa, ya ini bisa kita klik switch to student view, maka tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Tampilannya diklik learning path itu, oh ya, ada yang tertinggal karena keumuman dari menu-menu yang kita lihat tadi ini, ya. Jadi kalau kita klik di sini di learning path, tampilan siswa ini kan tampilan siswa sekarang ini, kita klik learning path, maka seluruh yang kita buat tadi akan muncul di sini, ya, seluruh akan muncul. Nah, demikian juga nanti pengawas atau kepala sekolah tinggal mengklik apa isi dari dalam ini, ya, apa isinya, tinggal dia lihat. Nah, seperti ini, ya, apa isinya nanti akan muncul di sini. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi dari kategori yang kedua, yaitu kategori kegiatan pembelajaran, ya. Kita coba buat di sini kategori pembelajaran. Kita buat lagi di sini kegiatan ke-1 misalnya, kegiatan pertama, ya, kegiatan ke-1. Ini masuk di kategori kegiatan pembelajaran. Kita buat misalnya di sini tanggal
9 lah ya, kita buat. Kemudian kita selanjutnya kita buat lagi kegiatan kedua ya, ini kegiatan ke-1. Seterusnya kita buat kegiatan kedua sampai kegiatan yang ke-20 ya, kita buat sampai ke kegiatan yang ke-20. Oke, kita sudah membuat learning path di kegiatan pembelajaran sampai kegiatan yang ke-19. Terakhir kita buat learning path yang ke-20, kegiatan yang ke-20 kita setting. Jangan lupa ini kategorinya kita masukkan di kategori di kegiatan pembelajaran. Ini enable start time nya, misalnya kita setting tanggal 9. Enable end time boleh kita kapan berakhir ya, misalnya ini nggak bisa lagi dilihat pada tanggal misalnya 27 Juni misalnya, pada hari penerimaan rapor ya, ini nggak bisa lagi dilihat. Nah, seperti itu misalnya. Jadi tampilannya seperti ini learning path. Nah, kalau misalnya kita lihat di Shift to Student View, nah, tampilannya mengelompok seperti ini Bapak Ibu. Nah, siswa pada saat misalnya login ke dalam sistem, ke akunnya masing-masing, mereka kan langsung masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, makanya kegiatan ke-1, kegiatan ke-2 sampai kegiatan ke-20 ini mesti kita isi apa-apa saja kegiatan aktivitas siswa yang harus dia lakukan pada saat dia login ke dalam sistem. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita coba sekarang. Yang pertama kita mencoba mengupload, misalnya kita upload dulu, kita masuk ke rencana program pembelajaran. Lalu ini maaf, ini masih tampilan siswa ya, jadi kita mesti switch ke tampilan guru. Lalu kita ingin mengisi dari rencana program pembelajaran. Nah, tampilannya jadi kita ingin coba mengisi dari tampilan program pembelajaran ini. Kita ingin upload dokumen ya, kita upload dokumen. Dokumen yang akan kita upload itu jadi misalnya kita akan mengisi konten dari rencana program pembelajaran. Kita klik ini Pak, edit learning path. Nah, lalu di sini kita tinggal masukkan ya, masukkan dokumen ke dalam. Kita lihat ke dokumen-dokumen yang sudah kita upload ke dalam. Di sini ini dokumen pembelajaran ya. Nah, ini ada RPP, minggu efektif, kalender, jurnal. Ini ada silabus ya, program tahun semester, program tahunan. Ini sudah berupa dokumen ya. Ini sudah berupa dokumen. Nah, dokumen yang tersedia di dalam itu baru berupa silabus, program tahunan, minggu efektif, kalender akademik, kemudian jurnal. Berarti ini kita harus edit dulu ya, kita kembali dulu ke learning path, bukan rencana program pembelajaran yang kita isi, tapi program tahunan. Misalnya ini program tahunan, ya, misalnya program tahunan. Ini program tahunan, teacher view, program tahunan ya, kita klik ini program tahunan, maka kita ambil dokumen yang akan kita ambil, masukkan, taruh di sini, di drag and drop element here. Jadi kita klik dokumen yang sudah sebelumnya kita upload ya, ini program tahunan, kita tinggal klik ke sana. Nah, ini sudah masuk dia ke dalam program tahunan ya. Kalau misalnya kita kembali ke menu awal ya, menu awal, lalu tampilan ini kita switch ke tampilan siswa, maka kalau misalnya si siswa atau si pengunjung itu mengklik program tahunan seperti ini, nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Ini ada filenya ya, ada filenya. Nah, ini tinggal diklik, ini ada download di atas. Jadi filenya itu berupa file, lalu tinggal di download ya, tinggal di download.
tinggal diklik download, ya udah terdownload ke dalam komputer, ke dalam smartphone yang sudah dibuat. Nah, demikian seterusnya. Bapak dan Ibu silahkan mengupload seluruh dokumen, mulai dari dokumen analisis standar kompetensi, ya, silabus, rencana program pembelajaran, kalender akademik, kriteria ketuntasan minimal, alokasi waktu, program tahunan, program semester, jurnal akademik, jurnal agenda guru, sampai kepada perbaikan soal. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk kumpulan kisi-kisi soal ini di hide aja, ya, tidak ditampilkan, tapi tetap masih bisa diisi, ya. Ini itu tidak di hide, itu artinya tidak bisa dilihat oleh siswa, karena sudah barang tentu kumpulan soal nggak perlu kita perlihatkan ke siswa, ya. Demikian juga nanti RPP yang di dalamnya itu biasanya kan dalam pembuatan RPP kita mengisikan atau membuat soal-soal, contoh soal beserta jawabannya, itu kita hilangkan dan itu kita masukkan ke sini atau dimasukkan ke dalam tes atau ujian. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, dengan begini kumpulan soal, kisi-kisi, kemudian analisis butir, perbaikan, ini nggak bisa dilihat oleh siswa lagi, ya. Ini nggak bisa dilihat. Nah, misalnya jadwal mengajar kita bisa upload dalam bentuk gambar. Kemudian daftar nilai, kemudian presensi siswa, absensi siswa bisa kita linkkan seperti di presensi yang tadi, atau bisa kita lihat, kita bisa edit ini dan kita linkkan, ya, kita linkkan dengan dengan sister yang kita punya. Nah, ini ada link, ya, kita add link di sini, ya. Kemudian kita masukkan URL-nya sister.smkn1 suliki, ya, .sch.id. Link name-nya adalah kehadiran siswa. Deskripsinya link untuk membuka presensi siswa di sister. Nah, masuk di kategori mana? Ya, tanpa kategori, ya, artinya kategori link ini open blank atau di open parent, jadi artinya di dalam atau di terbuka. Nah, kita coba open blank dulu, ya, lalu kita klik save. Nah, kemudian setelah itu kita coba lihat seperti apa hasilnya kalau dia dalam bentuk tampilan siswa, ya. Si siswa itu tampilannya seperti ini, masuk dia ke learning path, kemudian masuk dia ke ke absensi siswa, klik dia, ya, maka mestinya tampilannya ada berupa di sini, berupa user login ke dalam sistem di link masih ada satu tahapan yang belum kita lakukan. Nah, itu link yang sudah kita buat tadi. Kita klik teacher view lagi, ya, kita press absensi siswa tadi, ya, ini kita klik, kita edit. Nah, ini link yang ada ini tadi kita belum drag ke sini, ya. Nih link yang ada ini kan kehadiran siswa. Nah, ini kita drag kemari supaya pada saat diklik siswa itu muncul. Jadi kalau misalnya diklik student view, nah, tampilannya akan seperti apa? Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti ini linknya kan, linknya. Jadi siswa yang punya user, kalau misalnya itu kita arahkan ke siswa, ya tinggal klik info siswa. Kalau guru tinggal klik. Seperti itu fungsi linknya. Jadi dia ada di halaman ini sendiri. Nah, tinggal kalau misalnya kembali, ya tinggal klik ini back, ya, expand back to home. Nah, klik back to home. Nah, itu perihal dokumen, ya.
perihal dokumen. Nah, sekarang bagaimana caranya mengelola kegiatan pembelajaran? Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu, misalnya kegiatan pembelajaran 1, ya, kegiatan pembelajaran 1, kita klik edit di sini. Di sana kan ada yang akan dilihat kegiatan siswa. Yang pertama, kegiatan ke-1 itu isinya apa saja, ya. Misalnya ujian, ya. Misalnya kita ingin membuat di sini tes, ya. Tes ini sudah kita buat sebelumnya, jadi tinggal kita masukkan kemari, ya. Itu kegiatan siswa adalah ujian harian di kegiatan 1, ada ujian harian di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah tugas-tugas. Tugas-tugas ini kita drag juga kemari, ya, drag juga kemari. Ini adalah urutan yang akan dikerjakan oleh siswa. Kemudian misalnya kita ingin menambah section, ya, kita menambah section, misalnya judulnya adalah materi kegiatan 1, kegiatan ke-1. Nah, partnya kegiatan 1, first position, kita klik save, ya. Nah, itu materi kegiatan 1. Nah, di materi kegiatan 1 ini kita bisa masukkan dokumen atau bisa berupa seperti ini. Kegiatan 1, titelnya materi kegiatan 1, variannya kegiatan 1. Nah, ini kontennya kita buat di sini, kita copy paste, ya. Kita copy paste, kita cari materi yang akan kita postingkan ke dalam. Ya, download, kita cari materi, misalnya jadi misalnya kita akan mengcopy ini, kita lihat, kita ambil filenya, ya. Nah, ini teksnya kita copy, nah, kita tinggal copy, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, lalu kita simpan, ya. Kita lakukan penyimpanan. Jadi materi kegiatan 1 ini kita tinggal pindahkan ke atas. Ini, yang ini kita tinggal buang. Oke. Sehingga nanti tampilan di siswa, kalau misalnya siswa itu login ke kegiatan 1, tampilannya seperti ini, Pak. Tampilannya seperti ini, materi kegiatan 1, ini dia materinya, dia tinggal baca. Kemudian tugas kegiatan 1 tinggal diklik, ya. Tugas kegiatannya apa, nanti akan muncul, ya. Tugasnya adalah silahkan buat paper tentang pentingnya pemrograman di sekolah. Lalu ini petunjuknya mungkin kurang, si siswa tinggal upload, ya, tinggal diupload assignmentnya. Klik, kita simulasikan bagaimana cara menguploadnya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya misalnya si siswa itu sudah membuat tugas di komputernya, ya. Siswa sudah membuat tugas di komputernya dalam bentuk file, ya. Dalam bentuk file, kita tinggal cari tugas. Misalnya dokumennya adalah ini, nah, sunnah-sunnah di hari Jumat misalnya, ya. Si sunnah-sunnah di hari Jumat, ini filenya, sunnah-sunnah di hari Jumat. Tinggal diklik ini, tinggal di drag ke atas sini. Nah, ini sudah terkumpul. Nanti dengan sendirinya guru bisa mencek tugas itu nanti, ya. Guru nanti mencek tugas tadi. Kemudian tugas hariannya
Ini tinggal diklik tugas ujian hariannya apa ujian hariannya, kita tunggu. Nih, ujian harian pada materi pengetahuan basic adalah, tinggal klik start. Jadi ini posisi siswa sudah mengerjakan tugas. Nih, time limit reach, jadi waktunya sudah ditutup. Nah, jadi demikian tampilannya ya. Ini nanti kita coba cek time limit reach-nya itu sudah lewat waktu untuk pengerjaan soal. Artinya pada saat soal tadi itu dibuat, kalau sekarang tanggal 10 ya kan, 10 April, berarti soal itu kemungkinan itu ditutup sebelum tanggal 10. Jadi si siswa tidak bisa lagi mengerjakan. Tapi intinya ini adalah tampilan kegiatan siswa di kegiatan 1. Ada materi, dia baca materi. Kalau ada tugas, dia kerjakan tugas di sini. Ada ujian harian, dia kerjakan ujian harian di sini. Dengan begitu, si siswa sebenarnya nggak perlu kemana-mana lagi dalam proses pengerjaan. Nah, itu fungsinya Learning Path. Adapun misalnya tampilan dokumen pembelajaran tadi, kalau misalnya kita mengizinkan siswa untuk melihatnya, ya silahkan saja. Kita tinggal buka apanya. Nah, ini kalau kondisi kita sekarang ini adalah tampilannya ya. Tampilannya kan dilihat semua oleh siswa. Nah, demikian juga kegiatan 2, kegiatan 3, kalau misalnya kegiatan 10 itu belum saatnya tampil, lah kita hide dulu, kita sembunyikan dulu. Jadi misalnya pertemuan kegiatan 2 yang boleh dilihat. Nah, atau ini kita setting munculnya di tanggal berapa. Misalnya kita pertemuan berikutnya itu tanggal 12, maka kita setting publish on-nya di tanggal 12. Kemudian seminggu kemudian ini sudah hilang. Nah, ini di publish on-nya tanggal 19 tambah 7. Ini publish on-nya tanggal 26 dan seterusnya. Jadi begitu caranya supaya ini bisa tidak sekaligus dilihat oleh siswa. Nah, jadi demikian caranya Bapak dan Ibu. Nah, adapun isi-isi ini seperti ini tampilan bahwasanya yang ini sudah diakses oleh siswa yang bersangkutan ya. Ini tadi kita sudah ngerjakan sebagian ya, tapi tesnya belum. Jadi baru ada 2/3 baru selesai, 1/3 belum, karena tes yang dikerjakan sudah habis waktunya. Nah, oleh karena itu betul-betul diingatkan kepada siswa agar mengerjakan soal pada waktu yang sudah ditentukan. Demikian Bapak Ibu cara pengelolaan Learning Path. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk penyempurnaannya kita akan buat video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.